Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 1, Subtema 3, Pembelajaran 6. Ayo berlatih pada halaman 150. Kamu sudah bermain rounders bersama temanmu. Hari ini kamu akan bermain yang sama agar kamu lebih terampil. Diskusikan lagi cara bermain rounders dengan teman dan gurumu sebelum bermain. Cara bermain rounders. Rounders dimainkan dua regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Dalam bermain, biasakan bertindak sportif sesuai peraturan permainan. 1. Jumlah pemain rounders. Setiap regu terdiri atas 12 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Setiap regu dipimpin seorang kapten. Pemain inti mengenakan kostum bernomor angka 1 sampai 12. Pemain cadangan mengenakan nomor dada dari pemain inti yang digantikan. 2. Waktu permainan rounders. Terdapat 3 inning atau babak. Ketentuannya 1 inning terdiri atas 1 kali jaga dan 1 kali memukul untuk setiap regu. Permainan rounders dinyatakan selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu pemukul dan jaga. 3. Regu pemukul berada di area bebas. Setiap pemain regu pemukul boleh memukul bola 3 kali. Pukulan dinyatakan benar jika pukulan mengenai bola dan jatuh di tanah dalam garis batas. Bola jatuh dalam sudut antara garis yang menghubungkan base 4 dan base 5 atau antara base 1 dan base 5. 4. Regu penjaga menempatkan diri di area lapangan. Pemain yang menjaga base disebut baseman. Catcher bertugas menangkap bola yang dioper pitcher kepada pemukul, tetapi bola tidak terpukul. Catcher boleh langsung mematikan lawan. 5. Wasit bertugas memimpin permainan rounders. Wasit didampingi 3 wasit pembantu atau penjaga garis dan 1 wasit pembantu atau pencatat nilai. Dalam rounders, wasit menggunakan peluit, suara, jari, dan lengan sebagai aba-aba kepada pemain. 6. Pergantian pemain dalam rounders dilakukan jika terjadi 6 kali kesalahan yang dilakukan regu pemukul dan 5 kali bola tertangkap regu penjaga dalam 1 inning. 7. Penilaian dalam permainan rounders sebagai berikut. 1. Nilai 2 jika pemain regu pemukul mampu memukul benar, kemudian menuju base 1 sampai base 5 dengan selamat, tidak dibakar baseman atau pukulannya sendiri. 2. Nilai 1 jika pemain dari regu pemukul mampu memukul benar, tetapi di salah satu base, pemain tersebut berhenti dan menunggu pemukul lain melakukan pukulan sah untuk melanjutkan ke base 5. 3. Nilai 0 jika pemain dari regu pemukul melakukan pukulan benar tetapi tidak berhasil mencapai salah satu base. 4. Nilai 1 jika pemain regu penjaga mampu menangkap bola pemukulan pemain regu pemukul.
Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan berbentuk pita tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Buatlah kesimpulan dari teks di atas. Daun pandan adalah tumbuhan semak yang banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada makanan. Evaluasi pada halaman 153. 1. Bacalah teks berikut. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap di seluruh harimau, mulai dari kuning kemerahan hingga oranye tua. 2. Buatlah kesimpulan dari teks di atas. Gunakan kosakata baku. Kesimpulan, harimau Sumatera merupakan hewan langka yang hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. 3. Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai kelima sila dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan dengan singkat manfaat dari perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarmu. Pengalaman saya dalam menerapkan nilai-nilai dari Pancasila, di hari libur, saya dan teman-teman merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Kami berencana membuat minuman dari jahe. Namun, alangkah kagetnya kami, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Kami akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan kami sangat indah. Kami memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara kami sangat tinggi. Manfaat dari perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar yaitu menjenguk teman yang sakit merupakan pelaksanaan dari sila kedua Pancasila dan pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia. 4. Apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan?
Manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan sebagai berikut. 1. Menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok bagi manusia. 2. Menjaga kesuburan tanah. 3. Mencegah terjadinya bencana. 4. Menjaga keseimbangan ekosistem. 5. Menjaga kualitas udara dan air. Dan 6. Menjadi sumber pendapatan pariwisata. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan sebagai berikut. 1. Memelihara kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. 2. Melakukan penghijauan. 3. Tidak melakukan perburuan liar. Dan 4. Menjaga habitat alami hewan dan tumbuhan. 5. Sebutkan kegiatan ekonomi dari 2 negara ASEAN. Jelaskan hubungannya dengan kondisi geografisnya. Yang pertama, negara Singapura. Kegiatan ekonomi, pelayaran dan perdagangan. Hubungan dengan kondisi geografis yaitu Singapura adalah negara pulau yang terletak di dekat jalur pelayaran di Selat Malaka. Singapura tidak memiliki lahan pertanian atau tambang mineral, sehingga kegiatan ekonomi berpusat pada pelayaran dan perdagangan. Lokasi Singapura ini sangat strategis karena Selat Singapura dan dekat Selat Malaka adalah jalur utama yang menghubungkan Asia Timur dengan India, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Dengan lokasi ini, banyak kapal yang berlabuh di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan yang sangat sibuk dengan aktivitas bongkar muat dan kapal singgah. Banyak perusahaan yang bergerak di perdagangan antar negara berbasis di negara ini. 2. Myanmar. Kegiatan ekonomi, pertanian dan pertambangan. Hubungan dengan kondisi geografis yaitu wilayah Myanmar berada di daerah aliran sungai Irrawaddy. Lokasi ini membuat Myanmar memiliki lahan pertanian yang cocok untuk budidaya padi. Hingga tahun 1960-an, Myanmar menjadi eksportir padi terbesar di dunia. Selain pertanian padi, kegiatan ekonomi lain yang berkembang di Myanmar adalah pertambangan. Hal ini karena kondisi geografis Myanmar yang deposit batu giok atau jade terbesar di dunia. Myanmar memproduksi batu giok jenis kualitas tertinggi yaitu jadeite, batu mulia dan semi mulia seperti giok mencakup sekitar 10% dari total ekspor Myanmar. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.